Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk memahami materi sejarah peminatan kelas 11 tentang kerajaan-kerajaan maritim masa Hindu-Buddha di Nusantara. Namun karena materinya terlalu banyak, maka pada video kali ini kita batasi menjadi 3 materi. Yang pertama, definisi dari budaya maritim. Yang kedua, terbentuknya perdagangan internasional zaman kuno. Yang ketiga, teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara. Namun, bagi yang belum menyiapkan alat tulisnya, silahkan diambil alat tulisnya. Kemudian, silahkan tonton videonya sampai akhir, kemudian catat hal-hal yang menurut kalian penting. Kita masuk ke materi pertama, yaitu definisi dari budaya maritim. Mungkin ada yang sudah pernah dengar tentang maritim atau budaya maritim. Oke, mari kita bahas. Pengertian maritim berasal dari bahasa Latin dari kata maritimus yang berarti laut. Sedangkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim berarti berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Bisa dilihat, di sini ada sebuah gambar. Gambar apakah ini? Mungkin ada yang sudah pernah melihat, ada yang sudah tahu namanya, ada yang belum. Nah, gambar ini merupakan gambar perahu bercadi. Sejarah mencatat bahwa sejak masa praaksara, masyarakat Nusantara telah memiliki kemampuan berlayar dengan menggunakan perahu bercadi, seperti yang ada di gambar. Hal ini dibuktikan dengan adanya lukisan praaksara berupa gambar sampan di dinding gua yang ada di Pulau K Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Para penutur budaya Austronesia atau masyarakat praaksara Nusantara memang dikenal dengan kemampuan berlayarnya. Teknologi pelayaran memang sudah dikenal nenek moyang penutur Austronesia sejak di Yunan. Namun, teknologi pelayaran tersebut semakin berkembang ketika mereka berada di Kepulauan Nusantara. Perkembangan teknologi tersebut terlihat dari kemampuan mereka berlayar dengan menempuh jarak yang jauh. Perkembangan tersebut dapat terjadi karena laut yang terbentang antara Laut Sulu hingga ke Melanesia memiliki sifat yang relatif tenang. Selain itu, daerah tersebut mempunyai tempat-tempat persinggahan yang aman sehingga sangat ideal untuk mengembangkan pelayaran jarak jauh. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sejak masa praaksara, masyarakat Indonesia adalah pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Lautan di sekitar dan di antara pulau-pulau Indonesia tidak pernah menjadi penghalang, bahkan menjadi faktor pemersatu. Kemudian, kemampuan berlayar menempuh jarak yang jauh tentu harus didukung pula oleh pengetahuan tentang navigasi, kemudian pembuatan kapal, arus laut, angin, musim, dan astronomi. Nah, pengetahuan tentang musim, arah arus laut, dan angin menjadi pedoman untuk menentukan saat yang baik untuk berlayar sesuai tujuannya. Dengan mengetahui arah dan jenis angin, mereka dapat memanfaatkan dorongan angin darat ketika akan melaut dan memanfaatkan angin laut ketika akan kembali ke darat pada sore hari atau malam harinya. Mereka juga dapat mengetahui waktu atau musim yang tepat untuk berlayar mencari ikan dan melakukan perdagangan. Selain itu, mereka mengetahui bentuk bintang yang bermanfaat sebagai syarat untuk dapat menentukan arah tujuan pelayarannya. Contohnya, rasi bintang Waluku berbentuk seperti bajak yang oleh masyarakat Jawa dijadikan sebagai penunjuk arah barat. Selanjutnya, gubuk penceng oleh masyarakat Jawa dijadikan sebagai penunjuk arah selatan. Biasanya, pelayaran jarak jauh itu dilakukan untuk tujuan perdagangan. Kita perhatikan gambar di layar, di slide.
Ini merupakan gambar dua relief perahu yang ada di Candi Borobudur. Nah, ini juga menjadi sebuah bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia, bangsa Nusantara, merupakan pelaut yang handal. Kemudian kita masuk ke materi terbentuknya perdagangan internasional zaman kuno. Kepulauan Nusantara berada di antara dua samudra, Samudra Hindia serta Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan juga benua Australia. Hal ini menyebabkan atau membuat Kepulauan Nusantara terletak dalam jalur perdagangan antara dua pusat perdagangan internasional zaman kuno, yaitu India dan Tiongkok. Nah, Selat Malaka menjadi gerbang utama yang menghubungkan pedagang-pedagang Tiongkok dan India berlayar melalui bandar-bandar penting di sekitar wilayah tersebut. Komoditas penting yang diperdagangkan ketika itu adalah rempah-rempah. Komoditi yang diperdagangkan saat itu ya. Nah, rempah-rempah antara lain kayu manis, kemudian cengkeh, dan pala. Berlabuhnya kapal-kapal dagang berbagai bangsa membuat Indonesia tidak dapat menghindar dari pengaruh luar. Hubungan dagang antara Indonesia dan India terjadi sejak tahun 1 Masehi. Hal tersebut berdasarkan cerita Ramayana dan Mahabharata. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar cerita Ramayana dan Mahabharata. Cerita itu ditulis pada abad kedua Masehi. Dalam Ramayana dan Mahabharata sudah disebutkan bahwa Sumatera atau biasa orang Indonesia atau orang Nusantara memanggil atau menyebutnya Swarna Bumi. Sedangkan untuk Pulau Jawa disebut Jawa Dwipa. Hal tersebut membuat para peneliti yakin bahwa hubungan India dan Indonesia diduga telah terjalin beberapa abad sebelumnya. Adapun agama Buddha masuk ke Nusantara pada abad ke-5 Masehi dan dilakukan oleh seorang pangeran dari Kashmir yang bernama Gunadarma. Selanjutnya pada abad ke-9 Masehi mulai berdatangan para pendeta Buddha dari dua wilayah yang berbeda, yaitu dari Gaudidaripa atau Benggala dan Gurjaradesa atau Gujarat. Selain itu, beberapa arca Buddha yang ditemukan di Jember dan Sidareja dianggap memiliki unsur yang serupa dengan yang dijumpai di Amarawati di wilayah India Selatan. Ini merupakan peta penyebaran awal agama Buddha ya. Bisa dilihat ini ada dua buah gambar bangunan. Yang di atas ini merupakan gambar candi ya. Candi Bima di daratan tinggi Dieng, Jawa Tengah. Ini memiliki kemiripan dengan bangunan candi, maksudnya gayanya ya, gaya bangunan candinya memiliki kemiripan dengan bangunan candi di Brihadiswarar, India. Ini merupakan bukti juga bahwa Indonesia atau Nusantara dengan India sudah saling terhubung atau berhubungan sejak zaman. Kemudian kita masuk ke teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Yang pertama ada teori Brahmana. Mungkin ada yang sudah belajar tentang sistem kasta ya? Pernah mendengar tentang Brahmana, Ksatria, Sudra, dan sebagainya. Nah, untuk teori Brahmana ini dicetuskan oleh Van Laer, di mana beliau menganggap bahwa Hinduisasi di Nusantara disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Hal ini didasarkan atas temuan-temuan prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Kemudian teori yang kedua adalah teori Ksatria. Nah, teori Ksatria ini dicetuskan oleh Bert, Moens, dan Majumdar, di mana teori ini meyakini
bahwa kaum ksatria berperan besar dalam munculnya kerajaan Hindu di Nusantara. Nah, kalau Burke mengemukakan dalam hipotesisnya bahwa peran besar golongan kaum ksatria dapat terlihat dari karya kesusastraan yang banyak menyebutkan kedatangan pangeran-pangeran dari India. Sementara Moens, beliau itu meyakini peran besar kaum ksatria setelah mengkaji sejarah politik yang terjadi di India dan munculnya dinasti-dinasti di Jawa. Adapun menurut Majumdar, para prajurit India mendirikan koloni-koloni di Asia Tenggara termasuk Nusantara. Namun, pendapat dari Majumdar ini masih kurang meyakinkan karena tidak ada bukti arkeologis yang menunjukkan adanya ekspansi prajurit India ke Nusantara. Teori kesatria ini juga disebut sebagai teori koloni. Kemudian, teori Waisa. Teori ini dicetuskan oleh Comte, di mana beliau meyakini bahwa Hinduisasi atau masuknya agama Hindu atau budaya Hindu di Nusantara dilakukan oleh kelompok pedagang yang membawa agama Hindu, menyebarkan agama Hindu dengan cara perkawinan dengan pribumi. Selain itu, pedagang-pedagang ini juga berhubungan dengan atau menjalin hubungan dengan penguasa-penguasa di Nusantara sehingga semakin mempermudah untuk penyebaran agama Hindu atau kebudayaan Hindu. Kemudian, teori arus balik. Teori ini dicetuskan oleh Bose, merupakan kelanjutan dari teori Brahmana. Nah, menurut Bose, penyebaran kebudayaan Hindu ini berasal dari cendekiawan. Ya, kaum cendekiawan, tapi kaum cendekiawan yang berasal dari Indonesia sendiri. Nah, kaum cendekiawan Indonesia ini pergi ke India. Nah, belajar tentang budaya dan agama Hindu di sana, di India. Kemudian kembali lagi ke Indonesia, ke Nusantara, untuk menyebarkan apa yang telah mereka pelajari di India tersebut. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini atau untuk video kali ini dicukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.